siang Sarifah. Siang, Bu. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, kita udah siap istirahat. Udah jajan nggak tadi? Oh, Udah. Oke, tahu nggak kira-kira kenapa Sarifah itu panggil di sini? tidak, Bu. Tidak tahu. Oke, mungkin dari beberapa bulan belakangan ini Bu lihat nih ya, ada perubahan yang Bu nampak dari Sarifah. Jadi Ibu mau tanya-tanya lah sedikit sama Sarifah. Intinya mau konseling sama Sarifah begitu. Mau nggak? Mau ya? Oke. Sebelum kegiatan kita mulai, malah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Dan sebelum kita lanjut, mungkin Ibu jelaskan sepintas saja tentang konseling ini supaya nanti tidak ada keraguan kita. Konseling ini seperti ini loh Sarifah, ada Sarifah, ada Ibu, berarti ada konselornya. Sarifah namanya klien. Ini konseling ini salah satu layanan. Bukan Ibu yang memutuskan akhirnya nanti seperti apa, tapi Sarifah. Sampai di sini bisa dipahami? Paham. Lalu kegiatan kita ini itu kita lakukan 2 kali pertemuan. Rencananya 2 kali pertemuan. Jika selesai hari ini, pertemuan besoknya kita akan evaluasi apakah ada perubahan dari kegiatan kita pada hari ini. Dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang masih Sarifah bingungkan? Jelas. Sudah jelas. Kalau begitu, bisa nggak kita lanjut ke membahas ke permasalahan yang tadi? Bisa. Coba cerita, ada masalah nggak di sana? Cerita ini. Dulu waktu kelas 7, Ya. itu saya baru masuk SMP. Saya tentunya merasa senang, Bu, karena saya punya banyak teman. Ya. Jadi di kelas saya juga sering menjawab beberapa pertanyaan dari guru yang saya tahu. Tapi dari situ banyak sekali teman-teman saya yang menyebut saya seperti orang yang mencari perhatian guru karena saya sering menjawab pertanyaan guru. Sementara saya sendiri tidak pernah berpikir untuk mencari perhatian guru, Bu. Saya menjawab karena saya tahu. Oh, gitu. Iya, Bu. Jadi dari situ saya dijauhi oleh beberapa teman saya, bahkan rata-rata teman kelas saya menjauhi saya karena mereka berasumsi kalau saya mencari perhatian guru. Padahal saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu. Setelah saya dijauhi, tentunya saya tidak punya teman, Bu. Jadi saya susah sekali untuk mencari kesenangan di sekolah. Jadi saya tidak mendapat kenyamanan dalam belajar, Bu. Jadi beberapa pelajaran yang diterangkan guru kadang tidak jelas pada saya, Bu, karena saya tidak fokus. Jadi dari situ saya berpikir kalau saya berhenti menjawab pertanyaan guru itu, jadi teman-teman saya juga akan berhenti beranggapan untuk saya mencari perhatian. Jadi setelah naik ke kelas 8 dan saya berganti teman kelas, jadi saya memilih untuk tidak menjawab pertanyaan lagi, sehingga saya berhubungan baik dengan teman-teman kelas. Gitu. Jadi tujuannya perubahan itu terjadi supaya dapat teman lagi, begitu ya? Supaya saya dapat teman lagi. Supaya dapat teman lagi. Begini, dari yang Ibu tangkap nih, dari yang cerita Sarifah ceritakan sebentar ini, berarti Sarifah berubah itu karena Sarifah menganggap nanti teman-teman akan datang ke Sarifah ketika Sarifah tidak aktif lagi menjawab pertanyaan guru di kelas, gitu ya. Teman-teman tidak ada yang menganggap Sarifah cari muka lagi, begitu kan ya. Makanya Sarifah berpikiran mending diam aja, begitu. Iya, Bu. Ini dari menurut Ibu ya, itu sebenarnya dari pola pikir sih sebenarnya. Apakah memang terbukti karena itu teman itu menjauhi Sarifah? Apakah hanya dengan Sarifah berhenti menjawab pertanyaan itu nanti teman-teman itu akan mendekat ke Sarifah gitu? Itu akan kita bahas nanti. Apakah dengan Sarifah berhenti untuk aktif menjawab pertanyaan guru itu,
dampaknya bagus untuk Sarifah, itu yang akan kita bahas nanti. Jadi di sana yang ibu tangkap itu masalah Sarifah itu lebih ke pola pikir Sarifah itu sendiri begitu. Karena Sarifah berubah itu kan karena pikiran Sarifah itu sendiri tadi. Sarifah berpikir, dengan Sarifah diam, nanti teman-teman akan berteman lagi begitu ya. Oke, sekarang Sarifah mau nggak ibu bantu untuk menyelesaikan masalah Sarifah ini? Mau. Oke. Sekarang ibu mau tanya nih, apa penyebab, kita ulang lagi ya, apa penyebab sehingga Sarifah tidak aktif lagi dalam menjawab pertanyaan guru? Diceritakan apa aja. Yang pertama karena saya sering disebut cari muka oleh teman saya. Oleh teman. Iya. Oke, lalu Yang kedua tentunya saya tidak punya teman dulu. karena tidak punya teman gitu. Kesepian. Itu penyebabnya menurut Iya, Bu. Sarifah ya, sehingga Sarifah berpikir dengan Sarifah diam, Sarifah bisa mendapat teman lagi gitu ya, tidak dikatakan MPO lagi. Sekarang dengan pola pikir Sarifah yang sekarang ini, perubahan apa yang terjadi? Tidak ada. Atau apakah temannya mulai mendekat atau seperti apa? Kurang juga jadinya. Ibu Nah mau tanya juga, di segi nilai gimana? Ya, nilai saya menurun dulu. Nilai menurun juga. Jadi dari pola pikir tersebut akhirnya teman tidak ada juga, nilai juga Menurun. itu bagus atau tidak ya? Tidak. Ya. Lalu kalau Sarifah terus-terusan untuk bersikap seperti itu, berpikiran seperti itu, nanti efeknya bagus atau tidak? Tidak. Tidak juga. Jadi bagusnya kita gimana itu? Apa yang harus kita lakukan gitu? Apakah memang dengan berdiam diri itu, dengan tidak aktif lagi di kelas itu, teman-teman akan menjadi lebih dekat ke kita? Apakah dengan kita berdiam diri itu, nilai kita jadi lebih bagus? Apakah seperti itu? Tidak ya. Tadi Sarifah juga bilang tadi dampak dari pemikiran Sarifah itu, Sarifah tidak nyaman juga di kelas. Ibu mau tanya, apa yang menyebabkan Sarifah nggak nyaman di kelas itu? Yang pertama itu mungkin karena saya sering ditegur guru, sehingga saya merasa tidak nyaman, dan saya juga sering berpikiran tentang teman-teman saya. Nah, selain itu saya juga merasa tidak nyaman karena semakin hari saya rasa saya semakin tidak mengerti materi yang disampaikan guru. Nah, saya enggan untuk bertanya. Saya tidak mau lagi untuk bertanya sesuatu yang saya tidak mengerti. Sehingga hari semakin tidak mengerti, sehingga semakin hari saya merasa semakin tidak nyaman berada di sekolah. Jadi Sarifah tidak nyaman itu karena semakin tidak paham dengan nilai ya. Apakah seperti itu orang yang mengatakan tadi tidak bermasalah dengan nilai itu? Enggak ya? Iya, sedikit banyaknya mungkin juga saya pikirkan, bukan itu kan nilai saya. Bagaimanapun itu nilai saya. Berarti yang Sarifah awalnya bilang tidak masalah sih sebenarnya, yang penting pertemanannya. Tapi nggak betul itu ya. Buktinya ini Sarifah tetap memikirkan, merasa tidak nyaman jadinya begitu. Apa yang Sarifah pelajari jika tidak dapat, Sarifah jadinya tidak nyaman di sekolah. Dari ketidaknyamanan yang Sarifah sampaikan tadi, nih ada banyak tadi. Tidak nyaman ditegur guru, tidak nyaman sebenarnya nilainya turun, ya kan? Iya, Bu. Karena mau bagaimanapun itu kan nilai saya. Nah itu, Sarifah bagus nampaknya. Sarifah udah mulai sadar ini bahwa pengaruh nilai itu dampaknya ke Sarifah sendiri, bukan ke orang lain begitu kan.
dari yang sering tegur guru, kurangnya konsentrasi juga gitu. Kira-kira jika kita rubah pola pikir kita yang tadi, yang awalnya memutuskan untuk diam di kelas itu, tidak aktif di kelas itu, kita rubah jadi hal yang positif lagi untuk menjadi aktif kembali. Kira-kira ketidaknyamanan itu akan terus berlangsung atau tidak? Seharusnya tidak, Bu. Saya juga mau merubah pola pikir saya yang saat ini. Tapi bagaimana dengan pertemanan saya, Bu? Dari pertemanan sekarang Ibu, kita pilih satu-satu. Misalnya jika misalnya Sarifah ingin merubah pola pikir Sarifah lagi nih, mulai aktif lagi, bukan karena tidak aktif supaya dapat teman, kita rubah pola pikirnya menjadi Sarifah jadi apa tadi, lebih Aktif lagi. nah iya, kira-kira dari segi nilai nih awalnya Bu, jika Sarifah aktif itu gimana nilainya nanti kira-kira? Pastinya baik, Bu. Ini nilai saya bagus. Bagus Iya. ya. Kalau dari segi ditegur guru tadi, kira-kira apakah masih akan ditegur guru atau tidak? Sudah pasti tidak, Bu. Karena kan saya sudah kembali aktif untuk menjawab, aktif untuk bertanya. Pasti guru saya juga akan kembali suka. Sekarang kendala kita di pertemanan tadi ya. Kalau Sarifah, yang Sarifah takutkan nanti kalau Sarifah aktif lagi, teman tidak mau mendekat lagi sama Sarifah gitu. Nah, tadi Sarifah yang Ibu ingat ada punya beberapa orang teman. Iya. Itu kira-kira berapa orang? 2, 3, atau 4 teman. Itu pun hanya teman berbicara, Bu, bukan teman bicara. Kalau yang di awal, waktu awal-awal duduk sebelum teman-teman marah atau mencap Sarifah ini mencari perhatian, itu kira-kira berapa teman Sarifah? Mungkin ada sekelompok yang berisi setengah kelas mungkin. Banyak Iya, berarti ya. karena yang Banyak. biasa itu cuma rata-rata, Bu, tidak semuanya. Kalau sekarang Kalau sekarang mungkin mereka enggan berteman dengan saya karena saya pendiam mungkin. Sekarang Ibu ingin tanya, sebenarnya gimana sih cara Sarifah menyampaikan pendapat selama ini di kelas sehingga yang melatar belakangi teman-teman menjadi tidak suka dengan kepribadian yang Sarifah lakukan sekarang ini gitu. Kalau tepatnya bagaimana mungkin saya tidak tahu, Bu, karena juga kan yang menilai saya itu kan teman-teman saya, tapi mungkin cara saya bertanya yang memotong penjelasan guru, mungkin itu yang menjadi salahnya bagi teman-teman saya. Nah, kira-kira nih Sarifah berada di posisi teman yang tidak mengerti ini, sedangkan guru lagi menjelaskan. Nah, tiba-tiba ada potongan dari teman, guru sedang menjelaskan. Kira-kira apa yang Sarifah rasakan? Saya juga kesal, Bu, karena saya belum ngerti. Nah, lalu gimana dengan teman-teman dengan yang Sarifah lakukan itu? Kira-kira teman kesal atau tidak? Kesal. Jika Sarifah lagi ngomong sama ibu misalnya di rumah, sama mama di rumah, dipotong adik, gimana rasanya? Kesal, Bu. Kira-kira gimana perasaan teman ketika guru lagi menjelaskan ini, Sarifah potong penjelasan dari guru itu? Kira-kira teman-teman bahagia atau bagaimana? Mungkin mereka kesal, Bu, karena mereka belum betul-betul mengerti. Iya, gak dapat poinnya sama Sarifah. Mana yang lebih bagus? Sarifah bertanyanya ketika ada prakteknya itu kan agak senggang tuh, teman-teman tidak memperhatikan bapaknya atau gurunya. Kan lagi praktek, bapaknya kan lagi memperhatikan juga, lagi senggang juga itu. Mana yang lebih bagus Sarifah bertanya pas itu, atau ketika guru menjelaskan itu Sarifah potong? Ya, lebih baik saya bertanya ketika waktu senggang, Bu. Berarti timingnya selama ini pun tidak tepat. Jadi udah tahu ya gimana sehingga teman itu tidak suka dengan cara Sarifah bertanya itu. Pertama dari apanya tadi? Dari segi Waktu bertanya. Iya, saya suka memotong penjelasan guru. Yang kedua, pertanyaan yang mungkin bagi sebagian teman-teman saya itu kurang penting, pertanyaan yang sangat mendalam.
Sebenarnya bagus, Sarifah mau bertanya itu bagus sebenarnya, tapi cuman karena waktunya tadi. Lalu dengan seperti itu, dengan merubah sikap yang tidak aktif itu lagi menjadi aktif, mulai bertanya dengan cara yang tepat, kira-kira apa yang akan terjadi ke depannya? Yang sudah pasti mungkin saya lebih paham terhadap materi, nilai saya mungkin bisa kembali normal atau bahkan ya karena saya paham terhadap materi Bu. Kenapa bisa paham lagi ke depan? Karena saya Bertanya saja. Maksudnya gimana? Ketika saya bertanya, jadi saya lebih paham kepada materi. Terus juga kalau saya menjawab pertanyaan, nilai saya bisa bertambah lagi. Kan Ibu bilang ketika kita menjawab pertanyaan itu kan nilai kita bisa bertambah, ada nilai tambahan dari itu. Berarti nilai kita jadi Lebih baik lagi. dari segi berteman kira-kira gimana jadinya? Kali ini masih saya ragukan. Apa mereka tetap mau berteman dengan saya? Kira-kira kalau kita ubah cara Sarifah tadi, misalnya dari waktu bertanya, cara bertanya, kira-kira berubah nggak? Ya, mungkin teman-teman saya tidak lagi kesal kepada saya saat saya bertanya. Mungkin mereka senang saya bertanya saat saya bertanya di waktu yang tepat, karena kalau saya bertanya di waktu yang tepat, mereka juga mendapat penjelasan yang tepat. Mungkin pertemanan saya bisa lebih membaik ke depannya. Iya, berarti bisa kita simpulkan ya, bukan dengan berdiam diri itu kita menjadi dapat teman, ya kan? Tapi cara kita berkomunikasi dengan orang, cara kita menghargai orang lain, kan menghargai orang itu. Ketika orang bicara kita dengarkan. Itu akan lebih membuat orang lebih dekat dengan kita. Oke. Kira-kira ini dari konseling ini yang akan Sarifah lakukan ke depannya itu seperti apa bagusnya? Yang pertama mungkin saya akan membuang pola pikir saya yang lama yang selalu berpikir kalau diam berarti menang. Dan kedepannya saya akan kembali aktif atau kembali bertanya, kembali menjawab pertanyaan guru di waktu yang tepat. Menanyakan sesuatu yang lebih dalam di waktu yang tepat. Mungkin selama ini hal itu yang membuat teman-teman saya kesal sehingga tidak mau berteman dengan saya. Jadi kedepannya hal itu mungkin akan saya ubah. Insya Allah. Kalau dari segi berteman itu bagaimana bagusnya kita tetap diam atau kita membuka diri atau seperti apa bagusnya? Sebaiknya kita membuka diri bagi saya. Kalau kita tetap diam, menurut Sarifah nih, ada orang pendiam, ada orang yang suka diajak bicara. Menurut Sarifah nih, lebih tertarik untuk bicara dengan orang yang mana sebenarnya? Tapi saya lebih tertarik kepada orang yang terbuka, bukannya saya juga takut kepada orang yang pendiam. Kenapa itu dilakukan? Kenapa itu tetap dilakukan? Ya, sehingga teman-teman jadinya tidak mau berteman juga dengan kita. Ya kan? Dengan kita mencoba terbuka, teman-teman juga akan terbuka juga ke kita. Kira-kira nih, kapan bisa Sarifah terapkan? Mungkin hari ini bisa. Bisa. Tergantung niat sebenarnya ya. Berarti bisa Sarifah kerjakan hari ini. Mulai hari ini. Ya. 1 minggu bisa. 1 minggu ini perubahannya Ibu lihat. Insya Allah bisa. Berarti minggu depan di hari yang sama pun kita konseling lagi ya. Kira-kira gimana perasaannya nih melakukan konseling hari ini? Lebih lega. Ya, mungkin segini konseling kita hari ini. Apa kesimpulannya konseling hari ini? Kesimpulannya bertanyalah di waktu yang tepat. Dan jawablah pertanyaan yang memang benar-benar ditanyakan. Jangan memotong omongan guru. Jangan memotong omongan guru. Itu penting karena kita harus menghargai lawan bicara kita. Oke. Mungkin Sarifah sudah paham, Sarifah sudah berkomitmen untuk mulai melaksanakannya hari ini. Kita lihat perkembangan Sarifah minggu depan seperti apa. Mungkin ada kendala, kita ceritakan lagi nanti di sini. Sebelum kegiatannya kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke,
Terima kasih Sarifah, Ibu tunggu lagi minggu depan jam yang sama. Iya, Bu. Oke, Ibu tunggu. Terima kasih. Silahkan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Sama.